Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bisa menjumpai Anda kembali bersama sahabat Matematika Channel, teman belajar Anda untuk meraih prestasi hebat dalam matematika. Kezaliman akan selalu ada, bukan karena banyaknya orang jahat, akan tetapi karena diamnya orang-orang yang baik ketika menyaksikan kezaliman. Baik, dalam kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel masih membahas materi transformasi untuk bagian yang ketiga, yaitu rotasi. Dalam edisi kali ini kita bukan membahas bagaimana menemukan rumusnya, akan tetapi kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada edisi sebelumnya untuk kita terapkan dalam memecahkan soal-soal transformasi yang terkait dengan rotasi. Di samping itu juga kita kombinasikan dengan transformasi lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mari kita ikuti dengan seksama. Berikutnya adalah latihan soal. Contoh soal nomor 1. Dipunyai titik M berkoordinat 6,-13. Dirotasikan 90 derajat dengan pusat O 0,0. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -3. Jika M aksen adalah bayangan akhir dari transformasi tersebut, tentukan koordinat titik M aksen. Kita selesaikan dan ilustrasinya dari titik M 6,-13 kita rotasikan dengan sudut putar 90 derajat positif terhadap titik O. Kalau tidak ada keterangan kemana arah putarannya, maka sudut putar itu positif. Dirotasikan terhadap titik O dengan sudut putar positif 90 derajat menghasilkan bayangan. Kita misalkan bayangannya M1 berkoordinat A1, B1. Tahap berikutnya, koordinat bayangan yaitu M1 ini kita pandang sebagai titik asal yang baru yang kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan -3 menghasilkan bayangan akhir yaitu M aksen, A aksen, B aksen. Baik, kita mulai tahap pertama. Kita rotasikan terhadap titik O dengan sudut putar positif 90 derajat. Yang rumus umumnya, kalau kita punya P berkoordinat A, B, dirotasikan terhadap O sudut putar 90 derajat, maka bayangannya adalah lawan B, A atau lawan ordinat, absis. Rumus ini kita kenakan pada titik M yang berkoordinat 6,-13, absisnya 6, ordinatnya -13. Bayangannya lawan ordinat, absis. Berarti lawan dari -13 adalah 13. Kemudian ordinatnya sama dengan absis asal yaitu 6. Sehingga M1 sebagai bayangan pertama dari transformasi ini adalah 13,6. Tahap berikutnya, titik M1 13,6 ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan -3 yang punya rumus umum P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H adalah P aksen A, 2H min B. Kita
kenakan untuk M1 13,6 oleh MY sama dengan negatif 3, maka A, 2H-B, A-nya adalah 13, 2H, 2 kali hanya negatif 3, dikurangi B, B-nya 6. 13 tetap, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6, dikurangi 6, hasilnya negatif 12. Jadi, koordinat titik M aksen yang merupakan bayangan akhir dari transformasi pada soal adalah berkoordinat 13, negatif 12. Bagaimana? Paham ya? Oke, bagus. Baik, kalau begitu kita lanjutkan contoh nomor 2. Dipunyai titik K berkoordinat negatif 15, negatif 10 dirotasikan terhadap O, negatif 90. Kemudian hasilnya ditranslasikan terhadap T, 3, negatif 4. Jika titik K aksen adalah bayangan dari K oleh transformasi tersebut, tentukan koordinat titik K aksen. Penyelesaian, kita buat ilustrasi dulu. Kita punya titik K negatif 15, negatif 10 dirotasikan terhadap O, sudut pusat negatif 90, menghasilkan K1 yang berkoordinat A1, B1. Kemudian bayangan pertama ini kita translasi 3, negatif 4, menghasilkan bayangan akhir K aksen, A aksen, B aksen. Kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu rotasi terhadap titik O dengan sudut putar negatif 90 derajat. Yang rumus umumnya PA, B oleh rotasi O, negatif 90 derajat menghasilkan P aksen B, min A atau ordinat, lawan dari absis. Kemudian titik K negatif 15, negatif 10 kita kenakan pada rumus ini. Bayangannya adalah ordinat, lawan absis. Berarti ordinat negatif 10 menjadi absis bayangan. Kemudian lawan dari absis, yaitu lawan dari negatif 15, menjadi ordinat bayangan, yaitu 15. Titik K1 negatif 10,15 sebagai bayangan dari rotasi O, negatif 90 derajat ini, kemudian kita pandang sebagai titik asal dari transformasi tahap kedua, yaitu translasi 3, negatif 4. Yang punya rumus umum, jika kita punya titik P1A, B ditranslasi PQ menghasilkan bayangan P aksen A plus P, B plus Q. Depan tambah atas, belakang tambah bawah. Aksis tambah atas, ordinat tambah bawah. Sekarang kita gunakan untuk menentukan bayangan dari K1, yaitu negatif 10,15 oleh T, 3, negatif 4. Maka menjadi negatif 10 ditambah 3, absis ditambah atas, 15 ditambah negatif 4, yaitu ordinat ditambah bawah. Negatif 10 ditambah 3 adalah negatif 7, dan 15 ditambah negatif 4 adalah 11. Sehingga dapat kita simpulkan koordinat titik K aksen sebagai bayangan akhir dari transformasi dalam soal adalah K aksen berkoordinat
negatif 7,11. Paham ya? Iya, paham. Syukurlah. Satu soal lagi untuk soal yang terkait refleksi. Contoh nomor 3. Dipunyai titik A aksen berkoordinat 20, negatif 12 adalah bayangan hasil rotasi 180 derajat dari titik A terhadap titik O. Kemudian hasilnya dirotasikan lagi negatif 90 derajat dengan pusat yang sama. Tentukan koordinat titik A. Ini rotasi berlanjut rotasi, diketahui bayangan akhir, ditanyakan titik asalnya. Ilustrasi, kita punya titik A, B, dirotasikan 180, menghasilkan A1 berkoordinat A1, B1, dilanjutkan rotasi lagi terhadap O negatif 90 derajat, menghasilkan bayangan A aksen yaitu 20, negatif 12. Dalam hal ini saya menggunakan alur maju. Silakan boleh dicoba dengan alur mundur, tapi rumusnya tentu berbeda. Baik, kita mulai dari rotasi terhadap O 180 derajat yang punya rumus umum P A, B diputar 180 derajat terhadap O, menghasilkan P aksen lawan A, lawan B. Kita misalkan titik asal dari A aksen 20, negatif 12 adalah A yang berkoordinat M, N. Maka titik A yang berkoordinat M, N ini terhadap rumus rotasi O, 180 derajat menghasilkan lawan A, lawan B, dalam hal ini lawan M, lawan N atau min M, min N. Kemudian A1 ini kita rotasikan lagi dengan pusat O sudut putar negatif 90 derajat yang rumus umumnya A, B menjadi B, min A atau menjadi ordinat titik asal, lawan dari absis titik asal. Nah, pada tahap kedua ini yang kita pandang sebagai titik asal adalah A1 sebagai bayangan rotasi yang pertama yang berkoordinat min M, min N. Sehingga untuk A1 yang berkoordinat min M, min N, maka kita peroleh A1 min M, min N dirotasikan terhadap O, negatif 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen B, lawan A. Dalam hal ini B adalah negatif N, kita tulis min N, dan lawan dari A, A-nya adalah min M, maka lawannya adalah M. Ordinat, lawan dari absis, ordinatnya negatif N, kita tulis di sini. Lawan dari absis adalah lawan dari min M, kita tulis M di sini. Yang menghasilkan min N, M ini merupakan bayangan akhir dari transformasi dalam soal melalui proses penerapan rumus rotasi 180 derajat dan negatif 90 derajat terhadap titik O. Sedangkan berdasarkan informasi dari soal telah diketahui bahwa A aksen adalah 20, negatif 12 koordinatnya. Dengan demikian A aksen yang berkoordinat min M, M sebagai hasil dari kita berrotasi ria tadi harus sama dengan A aksen yang diketahui dalam soal,
yaitu 20, negatif 12. Karena di sini sama-sama A aksen, artinya absis dan ordinat dari A aksen di ruas kiri harus sama dengan absis dan ordinat dari A aksen yang di ruas kanan. Maka kita tulis persamaan unsur yang seletak. Yang pertama adalah min n sebagai absis sama dengan 20 sebagai absis, yaitu min n sama dengan 20, ekuivalen dengan n sama dengan negatif 20. Berikutnya, ordinat sama dengan ordinat, yaitu m sama dengan negatif 12. Nah, sekarang nilai m sudah kita dapatkan, yaitu negatif 12, dan nilai n sama dengan negatif 20. Sedangkan m negatif 12 dan m negatif 20, m dan n ini merupakan koordinat permisalan titik A yang telah kita tetapkan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik A sebagai titik asal dari A aksen 20, negatif 12 yang merupakan bayangan dari dua buah rotasi dalam soal ini, titik asalnya adalah A berkoordinat negatif 12,20. Ya, ini untuk tipe soal yang menentukan titik asal. Sekali lagi, untuk rumus sebagai tip dari kami kepada Anda supaya bisa terhafal tanpa Anda sadari, maka setiap Anda latihan soal, Anda tulis rumus yang terkait. Maka sekali lagi, itu akan otomatis hafal dengan sendirinya. Baik, demikian tadi pembahasan soal terkait dengan rotasi yang berpusat di titik O 0,0 dengan sudut putar tertentu, yang juga kita kombinasikan dengan transformasi lain yang sudah kita bahas di pembahasan video sebelumnya. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain supaya Anda tidak kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Karena berbagi kebaikan bagi sesama, insya Allah akan